Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menemukan sebuah hadis dan saya baca, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yunati munati yaumal kiamati aina ulil albab. Qalu ayu ulil albab turidu. Qala aladzina yadhkuruna Allaha qiyamam wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila fa subhanaka faqina adzabannar. Dengan terjemahan ini, pada hari kiamat ada penyeru yang berseru mencari orang yang berakal. Berseru pada hari kiamat. Lalu ada yang pertama, orang manakah yang berakal yang kau kendaki? Qala ya, aladzina dan seterusnya, orang-orang yang mengingat Allah dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring, dan yang memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, wahai Tuhan, tidaklah engkau ciptakan semua ini, satu pun tidak ada yang sia-sia. Maksudnya engkau lindungilah kami dari azab api neraka. Di sini butuh akal. To'ifatul yatafaqquh fiddin, untuk memperdalam pengetahuan tentang agama. Ya, Robbi sidni ilma warzuqni fahma. Katakanlah, ya Tuhan, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku dan berilah kami pemahaman, memahami nganggo akal. Jadi seringkali satu bingung, ada komentar, jangan coba pakai akal menafsirkan Quran. Lah pakai apa? Apa pakai dengkul? Apa pakai pantat? Apa pakai tungkah? Dia orang yang tidak menggunakan akalnya itu jelas dikatakan Al-Quran binatang, bahkan lebih sesat. Maka agama tanpa dilandasi ilmu pengetahuan akan mendatangkan bahaya yang besar. Agama tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan akan mendatangkan potensi membabi buta, karena ada tekret buta. Yang ketiga, agama tanpa dilandasi ilmu pengetahuan akan merusak sistem dan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Itu pasti. Nah, di sini orang yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi ini adalah suatu kitab yang maha besar, ya, yang ditulis, ya, oleh guru besar yang maha cerdas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia adalah cipta karya yang agung, karya yang ajaib, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kitabnya, bukunya ini itu di situ banyak, ya. Setiap halaman itu ada paragraf-paragraf atau kalimat-kalimat yang mengandung cahaya kemuliaan dan kebenaran, sehingga setiap orang semakin gigih berjuang untuk mempelajari dan merenungkan lebih jauh. Disinilah orang-orang yang berakal di sini akan membantu perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Karena apa? Orang masuk surga dia pakai ilmu pengetahuan. Ya. Kilat gulil janah kola yalaita qaumi ya'lamun. Yasin nomor 36 ayat yang ke-26. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga sekiranya kaumku mengetahui. Mengetahui berarti berpengetahuan. Maka orang-orang yang berilmu pengetahuan, Islam sangat mengakui akan ditempatkan dengan posisi yang berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Karena apa? Akal ini sangat berfungsi. Karena apa? Fungsinya akal untuk menjabarkan pesan-pesan Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan kaitan manusia, mempunyai fungsi sebagai khalifatullah untuk mengelola dunia alam semesta dan menyuburkan, memakmurkan bumi ini. Berpikir, ya, tentang penciptaan langit dan bumi ini, supaya kita, ya, terus mempelajari terus, ya, biar tahu kalau akal itu fungsi dan kedudukannya sangat luar biasa dengan wahyu itu. Oleh sebab itu,
orang yang tidak memakai akalnya itu akan membahayakan. Bahaya bagi diri sendiri, bahaya untuk orang lain juga. Karena ini orang yang bodoh gampang diatur, gampang ditunggangi, gampang diadu domba. Mulanya orang yang bodoh, yang goblok itu kalau diberitahu itu gampang marah, ya toh, memperlihatkan gobloknya untuk menutupi kesalahannya, akan rendah serendah-rendahnya manusia. Summa raddatnahu afal safil, akan dikembalikan setelah rendahnya karena tidak berakal, karena tidak berpikir. Al-Quran itu dominan dengan akal, cenderung logis, masuk akal kok. Agama yang sangat fakta, realita, ilmiah, bisa dipikir, bisa dirasakan dalam hati. Nikmatnya luar biasa kalau bisa mengetahui dengan secara paham betul tentang agama. Itulah agama. Harus kita menggunakan akal dan pikiran juga, dengan hati yang suci, dengan kalbu atau nurani yang fitri. Karena bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang yang bersahaja, sabar, tenang, perkataannya, omongnya sistematis, yaitu membuat kemenangan bagi orang banyak. Karena apa? Dialah orang yang luhur budinya dan tinggi derajatnya. Makanya jadilah jangan orang-orang yang goblok, orang yang kurang cerdas. Tapi masyarakat seluruh Indonesia sebagian besar sudah cerdas, karena menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinia yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inilah orang-orang yang tidak berakal. Karena apa? Nalarnya sempit, ya, akalnya nggak sehat. Dunianya tuh juga sempit, kurang luas samudra ilmunya. Orang seperti itu suka menganggap orang lain itu salah kalau tidak persis dengan dirinya sendiri. Kalau orang Jawa bilang, wong sing cepet nalare cubluk pikirane, cekak bebudene, rupak jagate, kurang jebar segoro sesurupane, senenge nyalahke wong liya sing ora padha karo dheweke dhewe. Itulah kegoblokannya. Sekian, apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.